Selamat sore ibu-ibu semuanya di tempat ini. Ya, puji Tuhan kembali kita dapat berkumpul lagi di tempat ini untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dengan apa kita bisa membalas kasih-Nya Tuhan? Selain dengan kita mau hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Sama-sama kita akan pujian. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami akan balas cinta-Mu Tuhan? Kami mau membalasnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu
dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Karena Engkau Tuhan Juru Selamat kami, Engkau yang telah menebus kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Juru Selamat. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami sembah. Haleluya pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Allah yang setia, Engkau selalu menopang kami Tuhan. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas cinta-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami pada hari ini dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau memberikan yang terbaik dalam pujian kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan melayani pada sore hari ini Tuhan. Terlebih yang akan membawakan firman-Mu. Engkau sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mau lebih dahsyat lagi memuji nama Tuhan? Amin ibu-ibu. Yuk kita mau sama-sama bertepuk tangan. Kita mau nyatakan kasih Tuhan begitu besar. Haleluya. Kasihnya begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur
lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu untuk berbicara bagi kami, menguatkan, menyegarkan kami. Kami tahu Tuhan ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau sampaikan bagi kami wanita yang ada. Itu sebabnya urapi hamba-Mu, berbicaralah. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Segala pekerjaan iblis kami patahkan dalam nama Yesus. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore semua wanita-wanita yang ada. Haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini dan tentunya pengurus wanita yang ada yang sudah mempercayakan saya untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan sore hari ini. Nama saya Rositalo, saya melayani pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Gempol. Untuk kali pertama ya, saya ada dan bisa melayani pelayanan wanita sore hari ini. Puji nama Tuhan saudara, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Tema yang diberikan sore hari ini adalah tetap kuat di masa sukar. Ya. Kalau ada tempat yang paling indah, itu adalah hadirat Tuhan. Ya. Saudara, tokoh-tokoh dalam Alkitab setelah segala pencapaian hidup yang mereka dapatkan, mereka baru menyadari bahwa ternyata ada hal yang paling berharga dan itu bukan uang. Dan itu bukan kedudukan. Dan itu bukan jabatan. Tapi setelah pencapaian hidup yang mereka dapatkan, ternyata mereka baru menyadari bahwa ada satu tempat yang paling berharga dalam hidup ini adalah hadirat Tuhan. Ya. Saudara, kita akan buka firman Allah. Ya, sesuai dengan tema yang ada tetap kuat di masa sukar dalam Yosua pasal yang pertama, kita akan baca ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-7, lalu lompat ayat 9, lompat lagi ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-18. Setiap orang yang mentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, saudara, saat Tuhan perintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel, bangsa yang sangat besar, bangsa yang tegar tengkuk. Ya, di sini saudara lihat ya bahwa Tuhan sangat tahu bahwa tantangan, rintangan, ya, kesulitan yang akan dihadapi oleh Yosua itu tidaklah mudah. Itu sebabnya Tuhan beri perintah kepada Yosua di sini untuk menguatkan hatinya tetap kuat, tetap teguh. Dan itu diucapkan 3 kali. Kalau firman yang diucapkan berkali-kali, berulang-ulang, berarti itu adalah sesuatu yang penting di dalamnya. Ya, kuatkan hatimu, jangan sampai tawar hati. Amsal 24 ayat 10 katakan ya, orang yang tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatannya. Ya, kekuatan kecil bagaimana bisa menang menghadapi sebuah peperangan. Ya, untuk kita bisa menang dalam sebuah peperangan maka kita butuh kekuatan yang besar. Ya, itu sebabnya jangan pernah sampai hati kita menjadi tawar, kehilangan rasa di dalamnya. Oleh karena banyak hal yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini dengan kondisi situasi yang sedang terjadi, yang kita lewati tidaklah mudah pandemi ini, saudara ya.
Saya mau katakan kepada saudara bahwa ada yang berkata begini, oh kita ini sudah dekat akhir zaman loh. Saya mau katakan kepada saudara bukan dekat lagi. Tapi kita ini sementara sudah berjalan di akhir zaman. Ya. Dan iblis saudara ya, dia tidak tinggal diam saudara. Dia kerja keras, dia memberikan atau menanamkan ketakutan yang luar biasa kepada semua orang. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan pun mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan ada anak Tuhan yang dari mulanya pandemi sampai sekarang tuh gak berani ke gereja ibadah. Iblis itu pintar saudara. Dia kasih ketakutan yang luar biasa kepada kita. Kita jadi anak Tuhan jangan pernah sampai kita takut saudara. Ya, orang yang datang cari Tuhan, dia bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan itu gak pernah tinggal diam. Tuhan akan proteksi kita dengan kuasa darahnya. Ya. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu seizin Tuhan. Dan kalaupun Tuhan izinkan, kita percaya Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Ya. Tuhan tidak pernah biarkan kita berjalan sendiri. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu gak ada yang namanya kebetulan saudara. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Ya, saudara kita akan belajar dari satu pribadi yang luar biasa. Ya, saya banyak belajar dari pribadi ini. Dia yang dulunya disepelekan, dia yang dulunya nggak berarti, terkesan kayak nggak masuk hitungan di tengah-tengah keluarganya. Ya, siapa dia saudara? Dia yang kemudiannya menjadi seorang raja yang Tuhan pakai secara luar biasa. Dia adalah Daud saudara. Ya, suatu kali saudara Tuhan perintahkan Samuel untuk ke rumah Isai. Ya, untuk mengurapi salah satu anaknya menjadi raja menggantikan Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan. Ditolak manusia, gak usah ambil pusing. Asal kita harus jaga adalah jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Saul telah ditolak oleh Tuhan dan dia tidak menyadari hal itu. Ya, itu sebabnya saat Samuel diperintahkan untuk ke rumah Isai mengurapi salah satu anak-anak Isai. Ya. Lalu berbaris semua anak-anaknya. Samuel berpikir, oh ini Eliab, anak Isai, gagah, perkasa, ganteng. Ya, dia pikir inilah orang yang Tuhan akan pilih. Ternyata Tuhan berkata, oh bukan itu yang Tuhan pilih, ya untuk menjadi raja. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, apakah hanya ini anak-anakmu? Isai berkata, ada satu lagi. Dia sementara sedang menjaga kambing domba, yang hanya 2-3 ekor. Ya, dia tidak termasuk, ya. Dalam hitungan keluarga, karena pada acara momen yang penting ini dia nggak dipanggil. Bayangin saudara, ya. Daud datang, dikatakan firman Tuhan masih kemerah-merahan, ya. Mungkin nggak masuk hitungan, seolah-olah disepelekan, ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ya, akhirnya Daud adalah orang yang Tuhan pakai luar biasa hidupnya. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan tentang kita. Amin saudara. Ya, manusia boleh ngomong apa saja tentang kita. Saudara jangan masuk ke pikiran, ya. Jangan biarkan itu merusak pikiran kita. Kita harus belajar untuk percaya apa kata Tuhan saja tentang kehidupan kita, ya. Saudara, kita lihat dalam firman Tuhan, ya. Daud yang mulanya tidak diperhitungkan, tapi Tuhan bisa pakai hidupnya secara luar biasa, ya. Saudara kita akan lihat firman Tuhan, ya. Kita akan belajar sore hari ini di dalam 1 Samuel, ya. Kita belajar kenapa Daud bisa tetap kuat. Kenapa dia bisa jadi pribadi yang tetap kuat di masa-masa yang sukar yang dia lewati dalam hidupnya. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, saudara lihat ayat yang ketiga, kita mulai saja ayat yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ya. Suatu kali Daud dan rakyatnya sampai di kota Siklak. Dikatakan kota itu sudah habis terbakar. Istri mereka, anak mereka ditawan, harta mereka dijara. Ya. Wow, saudara lihat mereka ada dalam satu keadaan yang sulit. Ya. Firman Allah catat, saudara lihat dalam ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis.
menangis sampai nggak kuat menangis. Ya, pernah nggak dalam hidup saudara-saudara mengalami sebuah masalah, ya, kesulitan yang membuat saudara tuh menangis sampai nggak kuat menangis. Mungkin saudara berkata, udah ente air mata nih, nggak bisa keluar mana. Ya, dalam keadaan pedih hati. Dikatakan Daud dan rakyat dalam keadaan pedih hati menangis sampai nggak kuat menangis. Ya. Kita lihat ayat yang ke-6. Dikatakan Daud sangat terjepit, saudara. Kenapa dia terjepit? Karena rakyat ingin melempari dia dengan batu. Wow. Ya. Rakyat ingin melempari dia dengan batu. Ya. Daud dalam keadaan sangat terjepit di sini, saudara. Sudah pedih hati, istri anak-anaknya ditawan, ya. Rakyat malah menyalahkan dia di sini, saudara, ya. Kita lihat kenapa Daud bisa tetap kuat di masa yang sukar, saudara, ya. Yang pertama adalah Daud memberi respon yang benar saat masalah datang. Ya. Sekalipun rakyat ingin melempari dia dengan batu, ingin menyalahkan dia, ini gara-gara kamu ini Daud, ya. Tapi kita lihat di sini Daud, ya, dia tidak menyalahkan keadaan atau situasi yang ada. Dia tidak mencari pembelaan dari manusia, saudara. Dia bisa saja saat rakyat ingin melempari dia dengan batu, dia bisa aja berkata, siapa saya? Saya ini raja loh. Ya, dia bisa aja suruh prajuritnya untuk, ya, menghajar rakyat yang ingin melempari dia dengan batu, tapi dia tidak lakukan itu. Ya. Dia memberi respon yang benar terhadap masalah yang datang dalam kehidupannya. Saudara, hari-hari ini ada banyak istilah begini, saudara. Kita ini ada di badai yang sama. Tapi ingat, perahu kita beda-beda. Artinya begini, saudara. Kita ada di badai yang sama. Tapi respon setiap orang itu beda-beda. Seorang anak Tuhan saat dia menghadapi badai yang sama, ya, perahunya beda-beda. Ada yang perahunya kecil, ya, ada yang perahunya kayak kapal mungkin besar. Ya. Ini bicara tentang respon kita, ya, terhadap setiap masalah. Respon seorang anak Tuhan yang punya iman di dalamnya, ya, dia akan punya respon yang beda dalam menghadapi setiap badai dalam kehidupannya. Masalah tidak mengubah seseorang. Kenapa, saudara? Karena ada banyak kali orang mengalami masalah, dia malah sakit hati, dia malah kecewa, dia malah meninggalkan Tuhan, ya, bahkan dia kepahitan, bisa kecewa dengan pendeta mungkin. Ya, jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa masalah tidak mengubah seseorang. Tapi yang mengubah seseorang adalah respon orang itu terhadap masalah yang datang dalam hidupnya. Bagaimana respon kita saat masalah itu datang dalam kehidupan kita, itu yang menentukan, saudara. Ya. Daud, dia memberi respon yang benar. Yang kedua, saudara, kenapa Daud tetap kuat di tengah-tengah masa yang sukar? Ya, ayat yang ke-6, saudara perhatikan di sana dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang bikin dia tetap kuat. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia melilitkan hidupnya dengan Tuhan. Dia melekat dengan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia pun tidak mengandalkan manusia. Belajar dalam hidup ini bagaimana kita bisa jadi wanita yang kuat. Kita mesti menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Kita punya satu hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan manusia yang ada di sekitar kita. Karena apa, saudara? Manusia ada banyak kali mengecewakan kita. Ya, jadi kalau ada masalah datang dalam hidup kita, maka kita harus belajar untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Disitulah kita melihat kemenangan datang dari Tuhan. Kenapa ada banyak kali kita itu disebut domba, saudara? Karena domba itu adalah binatang yang tidak punya senjata apa-apa untuk melindungi dirinya saat
ancaman datang, ya, saat bahaya datang, dia nggak punya senjata apa-apa untuk melindungi dirinya. Beda dengan kalau saudara lihat anjing mungkin ya, dia punya senjata mungkin di cakarannya, di gigitannya. Ya, singa juga demikian saudara, dia punya senjata ya, di cakarannya, di gigitannya. Ular juga demikian, nyamuk juga demikian, dia punya senjata. Tapi domba adalah binatang yang tidak punya senjata untuk melindungi dirinya saat bahaya itu datang. Tapi apa yang dipunya oleh domba saudara? Dia punya gembala. Amin. Gembala yang setia, ya, gembala yang punya tongkat, punya gada, punya besi untuk melindungi dombanya, ya. Siapa gembala kita? Gembala kita adalah Tuhan Yesus yang setia melindungi kita, yang setia menolong kita, yang setia memberkati kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan tidak pernah tertidur, ya. Selalu menjaga kita. Kalau sampai ada mungkin sore hari ini ada ibu-ibu yang berkata begini, oh saya punya senjata untuk menyelesaikan masalah dalam hidup saya. Keuangan saya banyak, deposito saya banyak, itu senjata saya. Atau kita berkata, oh saya punya senjata saya adalah jabatan saya, kedudukan saya. Kalau ada domba yang berkata bahwa dia punya senjata, mungkin itu bukan domba saudara, mungkin dia itu kambing, ya. Kambing bandot mungkin saudara, ya. Yang saya tahu domba adalah binatang yang tidak punya senjata apa-apa selain dia berlindung kepada gembalanya, ya. Kepada siapa kita berlindung hari-hari ini? Lewat berbagai masalah mungkin yang datang dalam kehidupan kita, kita belajar lari hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan kita. Yang ketiga saudara, kenapa Daud bisa tetap kuat di tengah-tengah masa sukar, ya? Kita lihat ayat yang ke-7 dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud, ya. Saudara lihat yang ketiga yang bikin Daud tetap kuat, ya. Dia perintahkan Imam Abiatar untuk membawakannya baju efod, ya. Baju efod itu apa saudara? Baju efod itu adalah baju yang dikenakan saat seorang imam datang menghadap kepada Tuhan, ya. Daud minta baju efod ini saudara. Baju efod itu bicara tentang penyembahan, ya. Kita lihat di sini sebab tahu bahwa kalau jubah raja sudah tidak bisa menyelesaikan masalah, maka yang dia butuhkan adalah jubah penyembahan. Amin saudara, ya. Kita butuh jubah penyembahan, ya. Kalau jubah kekuatan sudah tidak mampu menolong kita lagi, mungkin jubah kekayaan kita, mungkin jubah kedudukan kita tidak mampu lagi memberi solusi dalam hidup kita, maka yang kita butuhkan adalah jubah penyembahan saat kita datang kepada Tuhan. Kita tanggalkan segala jubah-jubah yang mungkin kita andalkan hari-hari ini. Kekuatan kita, keuangan kita, kepintaran kita, jabatan kita, kehebatan kita mungkin. Puji Tuhan saudara, kalau di luar kita adalah orang yang sangat dihormati. Kita dipanggil bos mungkin. Kita adalah seorang juragan mungkin. Puji Tuhan saudara. Tapi saat kita menghadap Tuhan, kita mesti tanggalkan segalanya. Kita harus mengenakan jubah penyembahan saat kita datang kepada Tuhan. Di situ kita akan melihat betapa dahsyat Allah kita, membela kita, membawa kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dari Dia. Ya. Saudara lihat saat Daud memakai jubah efod, jubah penyembahan, dia bertanya kepada Tuhan, ya, apakah aku harus pergi, ya, mengejar musuh itu? Tuhan katakan pergi, kejar, ya. Tuhan memberi kemenangan. Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-18, bagaimana Tuhan memberi kemenangan yang luar biasa kepada Daud sehingga dia bisa membawa pulang
istri, anak, semua tawanan yang ada dia bawa pulang dengan selamat. Itu karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini kita ada di masa-masa yang sukar. Yang bikin kita kuat itu adalah jubah penyembahan. Amin saudara. Yang bikin kita kuat itu adalah hadirat Tuhan. Yang bikin kita tetap kuat itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seorang anak Tuhan akan kelihatan dia itu punya hubungan apa enggak dengan Tuhan dari penyembahannya. Saat dia datang kepada Tuhan, bagaimana penyembahannya kepada Tuhan. Ya. Penyembahan itu tidak bisa ditiru-tiru, saudara. Ya. Penyembahan itu yang benar, dia keluar dari hubungan seseorang itu dengan Tuhannya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah kita terlalu sibuk dengan hal-hal dunia sehingga kita tidak punya keintiman sama sekali dengan Tuhan kita? Tuhan ingin kita mengenakan jubah penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ya, saudara lihat Daniel. Ya, Daniel adalah satu orang yang 1 hari 3 kali dia berdoa. Dia mengenakan jubah penyembahannya. Dia pernah dimasukkan di gua singa. Tapi apakah singa itu menyentuh tubuhnya? Tidak. Ya. Dia pernah dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali panasnya. Apakah dia terbakar? Tidak. Malah orang yang membawanya masuk itu yang terbakar. Dia sendiri enggak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Daniel adalah pribadi yang selalu memakai jubah penyembahan dalam hidupnya. Lalu mungkin kita berkata, oh saya adalah orang yang selalu menyembah Tuhan. Tetapi kenapa masalah silih berganti saya hadapi dalam hidup saya? Ya, saudara Daniel 1 hari 3 kali dia menyembah Tuhan. Dia pun bisa masuk ke dalam dapur perapian. Ini bicara tentang masalah yang sulit. Ya, problema hidup yang kita alami. Ya, kita bisa saja masuk di sana. Tapi kita lihat Daniel, sekalipun dia masuk dalam perapian yang menyala-nyala, dia tidak terbakar. Dia bisa berjalan-jalan dalam perapian itu. Masalah boleh datang dalam hidup kita. Kalau kita punya jubah penyembahan, hubungan yang intim dengan Tuhan, kita gak perlu takut. Tuhan akan buat kita berjalan-jalan dalam setiap masalah kita. Hanya menjadi penonton untuk melihat kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Allah itu Allah yang dahsyat. Allah itu Allah yang mengerti kehidupan saya dan saudara. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Ya. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan jadikan kita anak Tuhan yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Ya. Kita mesti jadi wanita yang kuat hari-hari ini, saudara. Ya. Kita belajar dari Daud, saudara. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri hati saya seperti hati Daud. Kenapa saudara? Ya, Daud seorang raja, dia kaya raya, dia dihormati, dia punya segala-galanya dalam hidupnya. Tapi saat dia mencapai pencapaian hidup yang luar biasa, apa yang dia katakan kepada Tuhan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13, Tuhan, jangan pernah buang aku dari hadapan-Mu. Tuhan, jangan pernah ambil rohmu dariku. Karena Daud tahu, ya, hanya hadirat Tuhan itu yang memampukannya, yang membuat dia kuat. Hanya roh Tuhan itu yang membuat dia melihat kemenangan demi kemenangan dalam setiap masalah hidup yang dia alami. Daud bukan orang yang sepi dengan masalah loh ya saudara. Hidupnya masalah itu bertubi-tubi, silih berganti, satu belum selesai datang lagi, satu belum selesai datang lagi. Ya. Tapi Daud bisa kuat itu karena hadirat Tuhan, karena roh Tuhan. Itu sebabnya dia berkata kepada Tuhan, jangan pernah buang aku dari hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Wow, luar biasa. Kita butuh hadirat Tuhan. Kita butuh mengenakan jubah penyembahan kita hari-hari ini. Ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Kesaksian ya 3 orang jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani di Gempol. Ada 1 dokter sudah angkat tangan. Karena dari kepala ini sampai kaki kuning semua saudara. Biji matanya sudah kuning. Dokter sudah angkat tangan. Udah ibu pendeta bawa pulang saja.
Tapi saya katakan datang, masuk di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Kau akan lihat mukjizat. Saudara hanya butuh waktu 2 minggu saudara, dia keluar dari rumah sakit. Dokter katakan kalaupun sembuh Ibu Pendeta, kalaupun sembuh butuh 2 tahun untuk dia bisa kerja lagi. Kalaupun sembuh, hanya butuh 2 minggu saudara, dia sembuh dan bisa bekerja. Ya, ada seorang ibu lagi, ya, banyak komplikasi sudah penyakitnya saudara. Ya, dia sudah lemah, dia udah putus asa. Ya, dia telepon saya, tante, saya sudah menyerah, tante, saya sudah nggak kuat. Turun 20 kilo loh saudara, berat badannya saudara. Ya, saya bilang, Bu, jangan menyerah. Datang di hadapan Tuhan. Menyerah total di hadapan Tuhan. Di saat engkau menyerah total, engkau sudah gak mengandalkan kekuatanmu lagi. Yang kau andalkan adalah kekuatan Tuhan. Dan dia alami mukjizat juga saudara. Hari ini sembuh dari semua sakit penyakitnya. Ya. Terakhir ada seorang ibu lagi, dia adalah bendahara gereja. Ya. Saya bawa dia ke rumah sakit. Ya. Seluruh tubuhnya bengkak saudara. Ya sudahlah dia gemuk saudara, karena seluruh tubuh itu bengkak, banyak cairan air, jadi semakin bengkak saudara. Ya, dokter itu udah angkat tangan juga saudara. Ya, dikatakan harus melewati cuci darah, ginjalnya sudah bengkak, ya bahkan paru-parunya udah penuh dengan cairan air. Saya katakan, Bu, jangan pernah menyerah. Ada Tuhan yang dahsyat. Ya, percaya kepada kuasa Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Ibu setiap hari menyembah Tuhan. Ya, 3 kata yang selalu saya ajarin kepada jemaat. Setiap hari atau setiap saat katakan, aku kuat, aku sehat, aku diberkati. Itu terus diucapkan. Puji Tuhan saudara, dia lewati sedot cairan. Ya 1 minggu 2 kali dan cuci darah setiap Selasa dan Jumat. Hari ini saudara, sekalipun harus lewati cuci darah, tubuhnya sudah jadi kempes, cairannya sudah mulai disedot habis saudara ya. Dia juga mengalami mukjizat ya. Bahkan dalam kondisi pandemi ini, dia ngotot mau ke gereja, nggak apa-apa Ibu, melangkah dengan iman saya katakan. Ya, dia melihat mukjizat demi mukjizat sampai dia tuh menangis, saya nggak mampu untuk bersyukur kepada Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Dia katakan, iya Bu, saya katakan, ya kita butuh hadirat Tuhan. Ada kalanya uang berhenti berbicara saudara. Ada kalanya jabatan berhenti berbicara. Ada kalanya saudara, kedudukan kita yang kita punya hari ini berhenti berbicara dan tidak mampu menolong kita. Yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Yang kita butuhkan hanya Dia. Amin saudara. Saudara bangkit berdiri. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Kita butuh Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mengenakan jubah penyembahan kita. Kalau orang lain sudah tidak mampu menolong kita, ya, keluarga kita nggak mampu menolong kita. Bahkan diri kita sendiri pun tidak bisa menolong kita. Keuangan mungkin tidak mampu menolong kita. Kita butuh Tuhan. Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa memberi mukjizat dalam hidup kita. Tuhan yang mampu memberi jalan keluar buat saya dan saudara. Tuhan serius dengan kita. Tuhan serius saudara. Dia jadikan kita itu segambar loh dengan Dia. Bahkan Dia mau datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia. Untuk apa saudara? Untuk mengerti manusia. Saat kita punya masalah, Tuhan sangat mengerti keadaan kita. Mungkin suami kita, anak kita terkadang tidak mengerti apa yang kita alami. Tapi kita punya Tuhan yang sangat peduli dan mengerti kepada kita. Angkat tangan saudara, bahwa hidup saudara ada di hadirat Tuhan. Sembah Dia. Penyembahan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Haleluya.
Apakah hartamu yang sedang kau andalkan? Saya mau katakan kepada saudara, andalkan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Apapun boleh terjadi di depan kita, tapi kalau kita punya Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah tertidur buat saya dan saudara. Hari haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sembah Dia saudara, bawa hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan sore hari ini. Dan kau dekat, percaya Tuhan ada buat engkau. Engkau pulang tidak sama lagi dengan saat engkau datang ke tempat ini. Pulang dengan kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Pulang dengan mukjizat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Mulia. Haleluya Tuhan. Dan berharga, sungguh besar Tuhan, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Sembah Dia, haleluya, haleluya Tuhan. Inilah penyembahan kami. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Mari kita kenakan jubah penyembahan kita hari-hari ini. Kita akan melihat Tuhan membela, menolong, memberkati kita sore ini. Angkat tanganmu, angkat hidup saudara kepada Tuhan. Biarkan Dia bekerja lebih dahsyat dalam hidupmu. Pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan. Sembah Dia saudara, sembah Dia. Percaya dalam penyembahanmu ada kuasa Tuhan yang akan bekerja. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita saat ini. Dia beri kita kemenangan yang besar. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Haleluya.
Engkau yang punya masalah mungkin hari-hari ini. Engkau yang mungkin hampir mau menyerah. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja lebih dahsyat dalam hidupmu. Memberi kekuatan yang baru bagi engkau. Haleluya. Tuhan melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Engkau beri kekuatan yang baru. Haleluya. Terimalah kekuatan yang baru dari Tuhan. Yesus, pulang dengan semua musisat dalam hidup rumah tanggamu. Di tengah-tengah keluargamu. Menjadi istri yang menjadi panutan teladan bagi keluarganya. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselalu bagiku. Sungguh indah. Tambah musik saudara. Saudara sementara berdiri di hadirat Tuhan. Jadilah sesuai iman saudara kepada Tuhan saat ini. Pulanglah, bawalah kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu. Saudara yang butuh jawaban dari Tuhan saat sore ini. Percaya dengan iman, engkau akan melihat mukjizat dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan saudara. Haleluya. Engkau lihat kami sore hari ini, para wanita yang ada di tempat ini. Kami tahu bahwa pertolongan kami bukan dari manusia. Pertolongan kami hanya dari Tuhan saja. Itu sebabnya engkau menguatkan, engkau memampukan semua wanita-wanita yang ada Tuhan. Untuk menjadi wanita yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bawa kami untuk mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kami tidak perlu takut dan khawatir lagi akan hidup kami. Karena kami punya Allah yang luar biasa akan membawa kami melihat apa yang tidak pernah kami lihat. Mungkin yang belum pernah kami dengar. Mungkin belum timbul dalam hati kami. Tuhan mampu sediakan semua itu dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih banyak Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami bertumbuh. Kami tetap jadi wanita yang kuat. Terima kasih banyak Tuhan buat hadirat-Mu yang indah sore hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh Allah yang ajaib.
terima kasih kepadamu Bapa di surga. Engkau terlalu baik bagi kami semua, wanita-wanita yang ada. Tuhan, kami rindu selalu mau memakai jubah kebenaran yang datang dari Engkau. Membungkus kami dengan penuh kuasa, karena kami percaya kalau kami tinggal dalam Engkau, kami memiliki jubah kemenangan yang datang dari Engkau. Kami boleh kuat, kami dibungkus oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sore hari ini. Karena kami percaya kami selalu mau memperoleh satu kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, selalu Engkau bungkus hidup kami Tuhan dengan satu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kebenaran menjadi bagian dalam setiap hidup kami, supaya kami kuat untuk menghadapi masalah dan persoalan, karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sore hari ini. Kami semua mengucap syukur kepadamu. Biar kami selalu memakai jubah kebenaran yang datang dari Engkau. Dan keajaiban Tuhan Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami, wanita-wanita yang ada. Sudah memberkati hamba-Mu, sudah melayani kami dengan kuasa firman Allah. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami. Dan biar segala kebenaran firman Allah ada di dalam hati kami semua. Dan kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kebenaran firman Allah. Tuhan, terima kasih untuk keajaiban yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Engkau selalu memakai kehidupan kami menjadi wanita-wanita yang kuat dalam Engkau. Tetap setia kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan juga akan sudah memberkati kami yang ada sore hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu membungkus kami dengan jubah kebenaran yang datang dari Engkau. Terima kasih untuk firman Allah. Terima kasih untuk ibadah sore hari ini. Engkau selalu membungkus kami dengan kebenaran firman Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah melayani. Dan kami sore hari ini, kami akan akhiri ibadah sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing membawa berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih memberkati sekali lagi hamba-Mu, pakai hidupnya dari hari datang ke hari untuk tetap kuat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan akhiri ibadah sore hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkatinya.